Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nazwa Syawaliyah Bisari dengan NIM 0716220099. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan perbaikan alat mesin power tracer. Sebelum masuk ke pemeliharaan dan perbaikan, apa sih alat mesin power tracer itu? Power tracer merupakan suatu alat yang digunakan untuk merontokkan bahan seperti jagung, padi, dan juga kedelai. Adapun cara-cara untuk pemeliharaan dari mesin power tracer ini yang dimana kita harus mengecek yang namanya air radiator, solar, dan juga oli. Ini adalah tangki yang namanya untuk tangki air radiator. Di sebelah sini adalah tangki untuk namanya bahan bakar ataupun solar, bisa dilihat. Nah, di tangki ataupun solar ini, di tangki solar ini itu ada yang namanya saringan bahan bakar. Di sini ada yang namanya tempat oli. Kita juga harus mengecek apakah oli-oli tersebut kering. Seandainya kering itu bisa ditambahkan ataupun jika oli tersebut kotor kita bisa mengganti dengan oli yang baru agar kinerja dari mesin tersebut bisa optimal. Selanjutnya yaitu kita juga harus membersihkan yang namanya bagian filter udara yang berada di sebelah sini. Untuk filter udaranya sendiri kita harus membersihkan dengan menggunakan kompresor ataupun udara bertekanan tinggi. Selanjutnya untuk pemeliharaan dari alat mesin power tracer ini yaitu kita bisa membersihkan area bagian gigi perontok yang ada di dalam drum power tracer. Setelah dilakukan pengoperasian pada mesin power tracer tersebut, kita harus memastikan bahwasanya drum ataupun gigi perontok dalam keadaan bersih setelah digunakan ataupun akan disimpan. Adapun kerusakan yang sering terjadi pada mesin power tracer tersebut yaitu di mana gigi perontok bisa berakibatkan patah ataupun baut-baut yang ada di dalamnya itu kendor yang akan mengakibatkan pada saat pemrosesan itu tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada pada saringan power tracer. Sebaiknya pada saat setelah digunakan kita harus mengecek ulang ataupun mengecek apakah saringan tersebut terpasang dengan baik atau tidak. Selanjutnya kerusakan yang sering terjadi yaitu pada V-belt, di mana V-belt tersebut bisa kendor ataupun bisa rusak ataupun mengalami keretakan. V-belt tersebut jika mengalami rusak ataupun muncul serabut dan retakan bisa segera untuk diganti agar mesin tersebut optimal. Jika V-belt tersebut dirasa kendor, kita bisa mengencangkan V-belt tersebut pada area sini, sebelah sini. Selain itu, untuk pemeliharaan dari mesin power tracer ini juga kita harus melakukan pengecekan agar mesin tersebut tidak terjadi karat yang bisa mengakibatkan kerusakan pada bodi-bodi yang ada pada mesin power tracer tersebut. Di sini bisa kita lakukan juga pelumasan pada area namanya poros as ataupun bearing yang ada di sebelah kiri dari mesin power tracer. Kenapa perlu dilakukannya pelumasan? Agar pada saat dilakukannya pemrosesan ataupun mesin tersebut dihidupkan tidak adanya terjadinya kemacetan pada saat beroperasi. Adapun kerusakan yang sering terjadi juga yaitu pada ban power tracer, di mana ketika ban tersebut kempes ataupun rusak, untuk kestabilan ataupun tata letak pada power tracer saat digunakan akan berpengaruh pada mesin tersebut juga ataupun bisa mengakibatkan mesin tersebut jatuh. Selanjutnya yaitu yang terjadi kelonggaran itu ada pada gagang power tracer, di mana jika gagang tersebut tidak kita lakukan atau tidak dikencangkan maka gagang tersebut akan berpengaruh pada saat kita memindahkan ataupun mengangkat power tracer tersebut ke tempat penyimpanan. Kerusakan selanjutnya yang sering terjadi juga ada di salah satu mesin power tracer di sini yaitu pada bagian penutup ataupun pelindung dari puli mengakibatkan kerusakan ataupun lepas, yang dimana ketika ini pelindung tersebut lepas akan berpengaruh pada goyangan ataupun suara-suara yang akan dihasilkan. Maka dari itu perlu dilakukannya perbaikan yaitu dengan cara dilas. Jadi cukup sekian video pemeliharaan dan perbaikan dari mesin power tracer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.